Tes, tes. Oh, yang ini ya? Oh. Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu muwajahah, ya, bertatap wajah. Biasanya bertatap layar atau gadget, ya. Sekarang kita bisa bertatap wajah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga Allah ridho. Semoga apa yang kita akan sharing kesempatan pagi hari ini menjadi amal ibadah yang Allah terima dan layak kita bawa pulang nanti ke kampung halaman kita yang sejati, yakni negeri akhirat. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, kedua hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita pun istiqomah dalam belajar, mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah ajarkan untuk hidup kita di atas dunia ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan kita dari pertemuan lalu. Pertemuan lalu sudah kita bahas qaulan sadida, ya, atau filosofinya seperti tembok. Nah, sekarang saya ingin merefresh sedikit. Saya terus terang nyesal juga, ya Ibu-ibu, baru tahu seumur ini saya baru tahu bahwa tugas malaikat Raqib dan Atid itu bukan cuma satu. Tapi saya bersyukur juga, seandainya saya mati belum tahu gitu, repot juga, karena bayangin aja kayak anak mau ujian misalkan, ya. Kita tanya, "Nak, besok kamu ujiannya berapa mata pelajaran supaya kamu lulus?" Dia bilang, "Cuma satu, Pak." "Ya, cuma satu ya." Tadi gitu. "Oh, cuma satu?" "Iya." "Oke, belajar." Dia belajar gitu, umpamanya mata pelajaran matematika gitu. Dia belajar semaksimal mungkin. Tahu-tahu besok pagi begitu kita antarkan ke sekolahnya mau ujian, kata gurunya mata pelajaran ujiannya 2, Pak. Jadi nilainya nanti akan dikumpul dua mata pelajaran itu tuh baru dibagi. Loh, kok saya nggak tahu bahwa ternyata yang diujikan tuh 2, bukan cuma satu. Kata gurunya, saya udah informasikan kok. Nah, seandainya anak kita sudah belajar mati-matian, ini satu mata pelajaran, katakanlah matematika, dia belajar sampai ngelotok, sampai ngerti, begitu dia ujian dapat nilai 99 misalkan gitu, ya. Tapi karena mata ujiannya ada 2, yang dikurangi nilai itu ada 2, begitu 99 tambah satu mata pelajaran yang dia nggak belajar nilainya 0, begitu dibagi 2 nggak cukup kuotanya untuk masuk surga, untuk lulus ujian. Sama seperti kita. Ternyata tugas malaikat Raqib dan Atid itu bukan cuma satu, Bu. Bayangin kalau kita nggak tahu sampai mati. Begitu mati nanti kita wafat, nggak bisa balik lagi ke dunia ini. Oh, ternyata ada satu lagi yang dicatat. Bahkan yang satu ini bisa menghapus yang amal perbuatan baik. Silakan, Bu. Bisa menghapus dia tuh. Bisa mengurangi. Coba, Ibu-ibu, saya yakin mungkin sudah hafal ya surat Al-Qari'ah, ya. Kalimatnya kan gini, ya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihdil manfush fa amma man sakulat mawazinu. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, nanti hidupnya tuh enak di akhirat. Catatan, berat timbangan kebaikannya. Lanjut kalimatnya. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang ringan, awas, ini penting banget Ibu-ibu kita catat ini, ya. Para ulama tafsir menjelaskan, ringan itu beda sama orang kafir.
Kalau orang maaf ya, kalau orang kafir itu nggak ada timbangan kebaikannya, nggak ada. Tapi kalau ringan itu ada. Artinya artinya apa? Yang dimaksud adalah orang Islam beramal soleh, amalnya baik, ikhlas diterima, tapi kuotanya nggak cukup untuk masuk surga, terlalu ringan. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, dia tinggal masuk di neraka hawiyah. Padahal punya amal, tapi nggak cukup kuotanya untuk masuk surga, nggak cukup berat. Nanti para mufasir mengatakan masuk nerakanya sementara, mungkin sekian ratus tahun untuk mencuci apa yang dia tadi defisit kurang. Yang harus kita ingat Bu, ya, jangan berani-berani kita nih. Yang harus kita ingat, satu harinya di neraka itu adalah alfasanatin mimma ta'udun, 1000 tahun dari bilangan dunia ini. Satu hari. Orang Islam nih, dia pasti masuk surga, iya, nanti masuk surga, tapi masuk neraka dulu karena nggak cukup tadi defisit gitu ya. Berapa tahun? 100 tahun, 10 tahun, berapa tahun sama aja. Yang jelas satu hari adalah 1000 tahun seperti di dunia ini. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi untuk memastikan timbangan kebaikan kita berat, kita mesti tahu bahwa yang dicatat itu bukan cuma satu. Bukan cuma satu. Selama ini saya nyesel, tadi saya bilang, saya tahunya cuma satu, yakni amal kebaikan, amal perbuatan, baik dan buruk dicatat. Itu benar. Ya, itu udah benar. Tapi ada satu lagi yang juga jadi tugas malaikat raqib dan atid. Mana dalilnya? Ini harus ibu tahu dalilnya tuh supaya jelas ya, supaya jangan asal bicara nanti salah. Dalilnya Bu, surat Qaf, surat ke-50 ayat 17 dan 18. Ya. Surat Qaf ayat 17 dan 18. 17-nya betul bicara tentang apa yang selama ini kita tahu, bahwa tugas malaikat raqib dan atid catat amal perbuatan baik dan buruk. Betul, di 17. Ya, kalimatnya ada yang mau bacakan mungkin terjemahnya 17 dari surat Qaf ya. Surat 50, bisa juga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Terima kasih Ibu Mala. Jadi malaikat duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita setiap saat. Untuk apa? Mencatat amal perbuatan. Sayang sekali, saya katakan sayang sekali, dan ini harus kita jelaskan, harus kita buka. Sayang sekali selama ini saya taunya cuma ini doang. Cuma berhenti di ayat 17. Padahal ayat 18-nya Bu, nih ayat 18-nya. Oh, kalau ini belum saya tuliskan terjemahnya Bu. Mungkin boleh dibacakan terjemahnya di. Nah, ini tugas yang satu lagi. Ayat 18-nya. Selama ini kita berhenti di ayat 17 saja gitu ya. Silakan. Tidak ada satu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, itu dia. Iya, dicatat nih. Yang ini juga dicatat, Bu. Tadi amal perbuatan ayat 17. Khusus ayat 18. Satu lagi ayat yang dikhususkan Allah itu adalah ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata-kata yang keluar dari manusia tadi itu, kata-kata tentu saja bukan cuma verbal, tapi juga tulisan, tapi juga gestur wajah. Ma yalfiz diambil dari kata lafaz, terlafazkan, dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Nah, ini bahaya. Maksud saya tadi, ternyata mata ujiannya dua. Kalau kita sudah punya amal banyak, misalkan, amal kita banyak. Seperti anak tadi sudah belajar ujian untuk satu mata pelajaran. Begitu sampai negeri akhirat, rupanya mata ujiannya bukan cuma satu, tapi ada dua. Kita akan lihat banyak orang nanti di akhirat, sebagaimana Allah ceritakan,
di dalam Al-Quran punya amal banyak, sodakohnya banyak, haji umrohnya banyak, umroh tiap tahun barangkali dia sanggup, sodakoh dan lain sebagainya. Tapi begitu sampai sana semuanya habis. Kenapa? Karena terkurangi tadi. Coba kita buka sekarang Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 264. 264. Nah, ini ingin menunjukkan bahwa amal solehmu, sodakoh, diterima oleh Allah. Tapi kalau mulut ini bicara lagi, mengutak-ngutik dan lain sebagainya, hapus itu sodakohnya. Nol. Silakan, silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahnya dengan menyebut-nyebut dari menyakiti perasaan dirinya, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena iman hanya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah pada hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang tinggi, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak membalas suatu apapun dari mereka yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, jadi kalimatnya Bu, ya ini kalimat ini ironis sekali. Wahai orang beriman, jangan kamu batalkan, jangan kamu rusak sodakohmu, amalmu, jangan dirusak, jangan dihilangkan. Dengan apa? Dua, menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang diberi. Perumpamaannya kata Allah itu seperti orang yang infak tapi riya. Artinya apa? Orang ini tidak riya awalnya, ikhlas hanya karena Allah. Tapi karena disebut-sebut dan menyakiti orang yang diberi, maka itu seperti orang yang riya, kosong. Kata Allah, famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Perumpamannya seperti ada batu, terus di atasnya ada pasir gitu. Terus datang hujan badai, Ibu. Ibu akan lihat, kata Allah di situ, kalian akan lihat hilang. Pasir itu nggak ada lagi, sekejap saja. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak punya balasan apa-apa dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia dulu. Karena apa? Ini. Itu. Jadi kalau saya ngeri gitu, kalau kita nggak tahu fakta ini, kita pede aja. Bahwa wafat pede banget gitu. Kenapa? Oh, saya sodakohnya banyak. Saya amalnya banyak. Tiap tahun umroh saya. Oh, tiap masjid saya bangun. Tiap begini begitu. Pede aja kita. Tahu-tahu begitu wafat, ternyata ada satu lagi yang selama ini nggak kita buka, nggak kita kupas, yakni ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Raqib atid begitu terlafazkan, tulis, catat. Jadi auditnya Allah, bayangin aja nanti itu auditnya Allah bagaimana detailnya. Nah, maka itu penting bagi kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk sadar ada 3 poin penting yang membedakan antara amal perbuatan dan kata-kata. Nggak sama. Ya, makanya ayatnya tadi beda. Ayat 17 dan ayat 18 terpisah. Gitu ya. Yang pertama, ibu-ibu, kata-kata ini nggak bisa kita menyandarkan pada niat. Nggak bisa. Contoh, begitu. Kita ngomong sesuatu yang salah nih kepada orang gitu ya. Nah, nanti salah atau benarnya gimana? Makanya kita buka nih jenis-jenisnya, kata-katanya apa saja, kemana arahnya dan lain sebagainya ada. Nah, umpama kita ngomong yang salah kepada anak misalnya. Kemarin kita bahas kaulan sadida. Kita bilang sama anak, kamu apa nggak bisa belajar kayak sepupumu itu loh? Makanya kamu tidur-tiduran aja sih kerjanya. Mama dulu seusia kamu udah bisa cari duit, tau nggak? Kamu mau jadi apa kalau kayak gini? Mau jadi gembel, kamu keluar semua luapan emosi itu ya. Gitu. Terus nanti di akhirat kita bilang, anak kita terus luka batinnya. Luka batin itu nggak sembuh 1-2 tahun, nggak sembuh.
Ya. Nanti akhirnya banyak hal yang terjadi sama dia, banyak hal yang dia lakukan karena luka batinnya tadi itu. Nah, begitu di akhirat nanti ditanya Allah, kamu kenapa bilang begitu sama anakmu? Luka batin dia, dan akhirnya dia berbuat yang tidak betul, yang tidak baik. Alasan si ibu tadi, saya kan ingin memotivasi anak saya supaya dia nggak gitu terus. Saya udah bilang berkali-kali sama dia, tapi nggak didengarin. Makanya saya bilang caranya begini, saya marahin, saya emosi dan lain sebagainya. Nah, tentu saja persidangan ini akan kembali kepada mana yang benar, mana yang enggak, kan gitu. Nah, rupanya kata-kata tidak bisa bersandar pada niat. Niat saya baik, saya bilang begitu sama dia. Nggak boleh. Nggak bisa. Gitu. Saya sering contohkan qaulan kalimah misalkan gitu ya. Nah ini jenisnya kan ada 8 Bu ya. Tuh. Ada 8. Yang Al-Quran jelaskan kepada kita ada 8. Caranya ngomong itu ada 8. Kepada siapa? Nanti ada lagi tuh. Ini kepada itu, ini kepada anu, qaulan sadida kemarin sudah. Hari ini kita akan bahas qaulan layyina, qaulan karimah dan seterusnya. Saya ambil contoh biar mudah dulu qaulan karimah misalkan. Diperuntukannya kepada dua, yakni orang tua dan guru. Orang tua dan guru itu qaulan karimah. Ini bahaya kalau kita tidak qaulan karimah, amal ibadah kita hapus semuanya. Gitu ya. Nah, misalkan ada orang begini, ini kasus beneran ya, jamaah kami, jamaah kita di MMK itu. Ustadz, ya, saya kepengen deh Ustadz bisa bicara ke ibu saya. Ibu saya usianya sudah 87 apa gitu. Kenapa Bu? Saya tanya gitu ya. Ini Ustadz, ibu saya tuh kalau diberi uang oleh kami, anak-anaknya, selalu dibelikan perhiasan. Terus saya bilang sama ibu saya, Bu, Boya jangan dibelikan perhiasan gitu. Sudah tua, Boya disodakohkan, di apa, di ini itu. Ibu saya marah. Marah, akhirnya berantem gitu, ya udah. Saya bingung juga Ustaz, padahal kan niat saya baik. Itu dia. Padahal niat saya baik. Saya bilang, Bu, Ibu mau dapat nasihat yang jujur nggak dari saya? Oh iya tentu saja Ustaz. Nah, siap-siap ya, saya bilang gitu, siap-siap. Itu yang perlu ditentir ini bukan ibunya ibu, tapi yang perlu ditentir adalah diri ibu sendiri. Karena kepada orang tua, selama beliau itu tidak melakukan sesuatu yang haram, itu yang diharamkan Allah, kita nggak boleh ngomong begitu. Nggak boleh ngomong begitu. Tapi kalau yang dilakukan adalah yang haram, yang berujung kepada satu dosa, misalkan gitu. Kalau beli perhiasan kan nggak dosa, ya kan? Tapi kalau sesuatu yang dosa, kita peringatkan. Nah, itulah qaulan karimah. Tadi si ibu tadi bilang gini, tapi kan niat saya baik Ustaz. Nggak bisa bersandar pada niat. Itu bedanya dengan amal. Kalau amal perbuatan bersandar pada niat. Contoh, pelit Bu. Sifat pelit itu kan sifat yang buruk di dalam Al-Quran ya. Misalkan ada orang tua pelit sama anaknya. Duitnya tuh pokoknya pelit deh. Nah, terus nanti anak itu ngadu kepada Allah misalkan. Ibu saya pelit selama di dunia, ayah saya pelit selama di dunia gitu ya. Terus dipanggilkan oleh Allah, kamu kenapa pelit sama anakku? Terus kita bilang, niat saya pelit irit-irit uang sama dia supaya dia tahu menghargai nilainya uang. Oh, betul, bagus. Selamat. Gitu. Bisa bersandar pada dia, tapi kata-kata nggak bisa. Maka itu tadi kalimatnya beda. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid tadi ini kalimat ayat 18 ini secara khusus menjelaskan kepada kita tidaklah satu kata-kata keluar kecuali langsung dicatat. Kenapa? Karena prosedurnya udah ada. Juklaknya sudah jelas, petunjuk pelaksanaannya udah jelas. Kalau tidak diikuti, udah coret. Gitu. Cuma kok kita yang nggak tahu bahwa ada petunjuk pelaksanaannya, itu persoalannya di situ. Gitu ya. Oke ya. Nah, terus yang kedua, kata-kata nggak sama amal. Perkataan itu Bu, selama tidak terlafazkan, itu masih oke, nggak ada masalah. Gitu ya. Selama tidak keluar terlafazkan itu nggak masalah. Tapi kalau perbuatan baik di dalam niat saja sudah menjadi amal soleh, walaupun belum dilakukan. Nah, itu bedanya dengan kata-kata. Yang ketiga tadi ayat 264 surat Al-Baqarah sudah kita baca, perkataan tertentu bisa membatalkan amal soleh. Amal solehnya hapus karena kata-kata tertentu yang diucapkan. Tadi contohnya 264 dari surat Al-Baqarah. Oke. Nah ini pengantar saja untuk mengingatkan kita apa yang sudah kita
bahas kemarin, yakni qaulan sadida. Sekarang kita masuk, ini saya lompat ya, nggak sesuai dengan urutan ini Bu ya. Menurut saya yang paling penting kemarin itu qaulan sadida sudah. Nah, sekarang pagi ini insya Allah kita akan membahas qaulan layyinan atau layyinan. Nah, itu ya, qaulan layyinan. Apa itu qaulan layyinan? Ya, apa itu qaulan layyinan? Ya. Jadi ceritanya begini Bu ya. Nah, qaulan layyinan ini. Qaulan layyinan ya hari ini. Ya. Misalkan gini Bu. Ibu punya mantu. Ini mantu kok susah banget dibilangin misalkan gitu ya. Susah diajarin gitu ya. Susah diajak komunikasi. Ya, selalu punya egonya sendiri misalkan. Nah, cara mengubahnya ini dengan qaulan layyinan. Ibu punya anak, susah ngebilanginnya. Berkali-kali susah dibilangin. Udah dengan berbagai cara susah dibilangin. Coba kita introspeksi, apakah kita sudah pakai qaulan layyinan atau belum? Gitu ya. Qaulan layyinan. Ibu punya adik ipar atau adik kandung misalnya. Susah dibilangin. Sulit untuk diajak ngobrol. Egonya tinggi misalkan begitu ya. Nah, ayo kita introspeksi nanti apakah kita sudah pakai qaulan layyina atau belum. Karena qaulan layyina ini kalau betul-betul dipakai, insya Allah bisa mengubah siapapun jadi lebih baik. Kan kita repot ya. Kalau kita berbaik-baik dengan besan, misalkan ibu punya besan. Saya kepengen sebenarnya baik sama besan saya. Tapi kok orangnya egois banget. Mentok gitu ya, bertabrakan. Tinggal kita cek apakah kita sudah pakai qaulan layyina atau belum. Ya, yang lebih berat lagi tadi anak atau mantu ya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi qaulan layyina itu adalah kunci sakti mengubah siapapun jadi lebih baik. Siapapun maksudnya di luar kita, gitu ya, jadi lebih baik. Terutama kalau ibu ingin anaknya, mantunya, misalkan jadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana qaulan layyina itu? Jadi gini Bu. Saya kasih dulu penelitian yang dilakukan di Amerika di tahun 1960. Ini versi baratnya dari qaulan layyina. Padahal sebetulnya kita nih yang punya ini. Tapi yang meneliti orang-orang barat ya, namanya Robert Rosenthal dan Leonard Jacobson ya, tahun 60. Ini ada gambarnya, biar mudah saya ngejelasinnya pakai gambar aja. Nah, ini Bu, ya makanya saya pengen ada displaynya supaya ibu-ibu mudah kita menjelaskan yang mudah. Ini dua orang yang depan ini adalah Robert Rosenthal dan Leonard Jacobson itu ya. Mereka ini teman. Robert Rosenthal itu ahli psikologi, ya psikolog yang handal dari Harvard University. Temannya Leonard Jacobson kepala sekolah di Amerika. Terus si Robert Rosenthal bilang gini sama temennya, sama Leonard Jacobson, kita bikin penelitian yuk, katanya gitu. Penelitian apa? Gini, kita manipulasi, kita buat data yang bohong terhadap guru-guru yang ada di sekolahmu. Nanti kita lihat apakah data itu berpengaruh nggak kepada cara mereka mendidik anak-anak dan bagaimana nanti hasilnya terhadap pendidikan anak. Jadi anak-anak dikumpulin yang mau masuk ke SD-nya si Leonard Jacobson itu. Mereka berdua udah tahu bahwa anak-anak ini semua anak-anak bandel dan bodoh. Bandel dan bodoh. IQ-nya bodoh, akhlaknya atau attitude-nya bandel. Tapi oleh mereka berdua ya, dibuat manipulasi, dibuat data bohong seolah hasil dari penelitian si Robert Rosenthal dari Harvard gitu ya, bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang spesial, pinter, bagus dan pokoknya keren. Dikasihlah hasil penelitian ini, hasil tes itu dikasih ke guru-guru. Mereka pegang data yang bohong tuh.
Nah, tujuannya pengen tahu ada perubahan nggak kalau datanya dibohongin, gitu ya. Rupanya Bu, luar biasa ya. Dimulai dari sini. Teacher thinks the student is smart. Karena data tadi itu yang sudah dibohongi oleh Robert Rosenthal dan si Leonard Jacobson, gurunya berpikir bahwa ini anak pintar. Karena data tadi itu ya, datanya kan ini yang meneliti Harvard loh, orang Harvard loh, mana mungkin salah sih gitu kira-kira begitu ya. Padahal ini dibohongin. Nah, karena dia pegang data itu, dia pikir ini anak pintar semua. Sehingga dia fokus. Yang kedua, karena teacher think student is smart, jadi sudah punya gambaran, sudah punya image di dalam sini bahwa anak ini pintar. Padahal anak ini bodoh. Karena maka begitu diajari begini dia nggak ngerti. Oh, nggak ngerti saya itu guru, gitu kira-kira. Di dalam benak guru, oh anak pintar emang gini. Mindsetnya sudah beda. Nah, begitu dibilangin kamu harus gini dong, taat dong, begini, disiplin, bla 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 bla. Anaknya nggak disiplin. Di dalam kepala si guru, oh anak kreatif emang begini. Saya harus cari cara yang lebih baik lagi supaya masuk. Saya cari cara supaya lebih bagus. Terus begitu Bu, terus begitu. Karena guru fokus, bisa beradaptasi, bisa mencari angle atau sudut yang baik gitu, karena tadi sudah ada mindset di kepala guru bahwa ini anak-anak pintar, akhirnya berdampak juga kepada anak muridnya. Akhirnya muridnya belajar lebih bagus, lebih banyak, lebih dan lain sebagainya. Akhirnya betul-betul mereka dapat grade atau nilai yang bagus. Nih. Namanya Pygmalion Effect. Pygmalion Effect. Pygmalion Effect itu gini. People are influenced by the expectation built upon them. Orang itu akan dipengaruhi oleh ekspektasi yang kita buat terhadap dia. Ekspektasi di sini. Gitu. Apalagi itu adalah anak. Apalagi itu adalah misalkan mantu yang notabene juga anak. Kalau ekspektasi di kepala kita adalah ekspektasi kekurangan dia saat ini, yang menjadi fokus kita, yang menjadi gak sukanya kita hanya akan sedang menjadikan dia lebih buruk lagi di masa yang akan datang. Karena cara bicara kita adalah cara bicara yang memiliki ekspektasi tentang kekurangan dia yang kita garis bawahi. Tapi kalau kita bisa menggeser ekspektasi kita, melihat seolah-olah dia sudah mencapai potensinya dia. Tadi seperti guru tadi, oh ini anak pinter. Wajar kalau anak pinter banyak tanya. Oh ini anak pinter. Wajar kalau anak pinter susah diatur. Terus dia ekspektasi begitu, maka kita sedang menjadikan dia sebagaimana dia harusnya di masa yang akan datang. Ini kata-kata dari Johann Wolfgang van Goethe, seorang ilmuwan dari Jerman. Harusnya ini punya kita nih kalimat ini. Goethe bilang begini, bila kita memperlakukan orang sebagaimana dia adanya sekarang, ya, dengan semua kekurangannya, wah, cari semua kekurangannya, di garis bawahi detail betul kalau tentang kekurangan orang, gitu ya. Itu sebetulnya kita hanya sedang menjadikan dia lebih buruk daripada dia sekarang di masa yang akan datang. Jadi kadang-kadang tuh, maaf ya ibu-ibu, kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh suka egois. Begitu sudah begitu sudah berpuluh tahun kita punya anak, akhirnya nanti anak di usia dewasa nggak mau dekat sama orang tuanya atau berbuat kesalahan dan lain sebagainya, kita tuh kayak bingung, kok dia jadi begitu ya? Seolah-olah itu nggak ada kontribusinya orang tua, gitu. Seolah-olah itu nggak ada kontribusinya kita, kok dia jadi begini? Kok anak ini jadi begini? Kok anak ini Padahal kan kita yang hidup sama dia puluhan tahun. Tentu saja kita berkontribusi. Walaupun dalam masa sekarang, kontribusi itu bisa juga ada dari dunia luar. Tapi tidak akan terbuka. Dunia luar itu seandainya dia satisfied di rumahnya. Gitu. Nah, jadi gini ya. Ketika kita memperlakukan seseorang sesuai dengan apa dia adanya sekarang, kita hanya sedang akan membuat dia lebih buruk di masa yang akan datang. Karena kita akan meng-highlight kekurangan-kekurangannya, garis bawah kekurangan-kekurangan.
Tapi ketika kita mampu memperlakukan dia sekarang seolah-olah dia sudah mencapai potensi terbaiknya di masa yang akan datang, image di masa yang akan datang itu kita bawa ke sini sehingga mengubah cara kita berkomunikasi dengan dia, maka kita sedang menghantarkan dia mencapai potensi dia yang memang dia punya. Jadi hati-hati. Kita akan ditanya Allah nanti tentang anak-anak kita, tentang menantu kita yang ada di bawah kita, gitu ya. Akan ditanya. Kita nggak bisa buka, tahu tuh kok dia jadi begitu, nggak bisa dong, bilang begitu. Tapi saya udah begini, itu dia kalimat. Apakah sudah kita buka nih kaulan lainannya? Apakah sudah begitu kita lakukan? Gitu. Jangan-jangan itu pakai maunya kita sendiri kan? Gitu ya. Maunya kita sendiri kan, kamu ini, kamu begitu, kamu aja kan? Kita pikir itu sudah, padahal caranya ternyata bukan begitu. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini, Ibu? Saya. Oke, kalau bisa kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Oke, jadi kaulan lainan itu, Bu, adalah kata-kata yang kita keluarkan itu dengan ekspektasi yang baik, gambaran yang baik di masa yang akan datang. Nah, dalam Al-Quran, kaulan lainan itu disebut cuma satu kali dalam Al-Quran. Yakni saat Nabi Musa dan Nabi Harun ditugaskan Allah untuk bicara kepada Fir'aun. Fir'aun adalah manusia paling bejat di atas muka bumi ini. Tapi begitu Nabi Musa dan Nabi Harun ditugaskan ke sana, Allah titip pesan kepada Nabi Musa dan Harun untuk berkata-kata qaulan layyina kepada Fir'aun yang sangat melampaui batas itu. Gitu ya. Kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang berisi ekspektasi. Lalu Allah ceritakan tentang ekspektasi Allah kepada Fir'aun. Allah ceritakan kepada Musa dan Harun supaya mereka juga punya ekspektasi yang sama. Padahal ini kita bicara tentang Fir'aun loh ya. Mana dalilnya? Mana kalimatnya? Silakan. Surat ke-20, surat Toha, ayat 43 dan 44. Assalamualaikum. Silakan. Pergilah kamu berdua pada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua padanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar dan tobat. Nah, mohon perhatian ibu-ibu yang mau diajak bicara itu Fir'aun. Kata Allah, innahu tagha, sungguh Fir'aun ini sudah melampaui batas. Ya. Maksudnya nanti kita praktekkan dalam hidup kita, apakah anak kita segitu melampaui batasnya sampai tidak berhak dia menerima kata-kata yang baik dari kita, padahal Fir'aun saja berhak mendapatkan kata-kata yang baik dari Musa. Padahal sudah melampaui batas. Gitu. Tapi saya emosi, Ustaz. Lah, ya itu dia. Apa kurang emosinya Nabi Musa dan Harun melihat perbuatan Fir'aun yang segitu bejatnya, gitu maksud saya. Ya, itu memang perintah Allah begitu. Faqula lahu qaulan layyinan, katakanlah kata-kata yang lembut kepada dia. Lihat ekspektasi Allah di ujung ayatnya. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia bisa ingat Allah atau dia takut kepada Allah. Itu ekspektasi Allah yang Allah jelaskan kepada Musa dan Harun supaya mereka juga punya ekspektasi seperti itu. Gitu. Kalau mereka nggak dijelasin, nggak di-brief oleh Allah ekspektasinya harus begitu, mereka sudah tutup buku aja. Innahu tagha, Fir'aun sudah melampaui batas. Untuk apa kita ngomong baik-baik sama dia? Gitu. Untuk apa kita bicara yang baik sama dia? Sudah nggak mungkin ini. Jadi bahaya kadang-kadang kita merasa apa yang kita lakukan itu sudah yang terbaik. Padahal apakah dia sesuai dengan petunjuk Allah atau tidak, di situ kuncinya. Jangan sampai kita nyesel masuk kubur nanti semua ditanya loh kita ini. Kita diberi anak tuh bukan kayak gratis gitu aja terus dia suka-suka kita terus nanti udah enggak. Itu tanggung jawab yang akan ditanya. Ditanya oleh Allah. Anak, mantu, cucu,
adik, kakak, ipar, semua tuh Bu, itu ditanya loh sama Allah nanti. Gitu ya. Ada 4 nih, sebentar ya saya keluar dulu. Saya ingin mumpung ingat ya. Mudah-mudahan jadi bisa nambah pemahaman kita. Mana tadi? Ini Bu, ada empat akad pernikahan yang melibatkan kita yang akan ditanya sama Allah nanti. Ada 4 akad pernikahan ya. Yang pertama akad pernikahan kita sendiri, akad pernikahan kita sendiri. Di situ kita menjadi suami laki-laki, ibu-ibu menjadi istri, itu akan ditanya. Itu akan ditanya oleh Allah. Gitu. Yang kedua, akad pernikahan kita menjadikan kita sebagai orang tua, anak. Kita akan ditanya tuh, apa yang sudah kita lakukan? Bagaimana cara kita melakukannya? Apa? Oh, di situ belum bisa. Kayaknya udah deh, Bu. Belum ya? Sudah. Oh, oke, sudah. Bentar. Oh, gini. Ini udah. Udah ya. Sudah. Ini. Ada 4 akad pernikahan yang melibatkan kita, gitu ya. Yang pertama akad pernikahan yang kita lakukan sendiri. Kita lakukan sendiri akad pernikahan. Di situ kita menjadi pasangan atau laki-laki menjadi suami, ibu-ibu, perempuan menjadi istri. Nanti Allah tanya, kamu sudah melakukannya dengan benar atau belum? Sesederhana itu. Ya. Yang benar itu gimana? Ya petunjuknya tadi. Saya sudah kasih petunjuknya. Namanya Quran. Namanya sunnah-sunnah Nabi SAW. Hadis-hadis sahih Nabi SAW. Gitu. Itu petunjuknya. Apakah sudah Anda lakukan atau belum? Juklaknya sudah ada. Gitu. Ya. Yang kedua dari akad pernikahan kita adalah kita jadi orang tua. Nah, biasanya kan pikiran kita adalah saya udah lakukan semuanya. Saya udah lakukan yang terbaik. Kata siapa? Apakah sesuai petunjuk pelaksanaannya dengan yang Allah titipkan atau tidak? Gitu aja. Gitu. Kalau sudah sesuai ya sudah, berarti prosesnya sudah kita lakukan. Tapi kalau prosesnya tidak kita lakukan sesuai dengan keinginan kita saja, itu bukan petunjuk pelaksanaan yang Allah harapkan dari kita. Gitu ya. Jadi hasilnya jangan kaget kalau kemudian di masa yang akan datang rusak itu anak-anak kita. Gitu. Berikutnya kita jadi dari akad pernikahan yang kita lakukan, kita jadi menantu. Kita jadi mantu. Gimana kita jadi mantu? Udah gitu aja. Apakah kita sudah memperlakukannya sesuai dengan yang Allah ajarkan atau belum? Tapi mertua saya begini. Nah, itu urusan beliau. Nah. Urusan kita adalah gimana jadi mantu. Udah. Berikutnya kita jadi ipar. Ibu, di dalam poin ini ya, kita jadi ipar. Apakah kita sudah melakukannya dengan baik atau belum, dengan benar atau belum? Nah, itu udah kembali kepada kita. Saya cepat ya. Yang kedua, akad pernikahan orang tua kita. Itu melibatkan kita. Yang pertama kita jadi anak. Nanti ada kaulan namanya kaulan karimah. Yang kedua, kita jadi saudara, jadi adik dan kakak. Dan atau kakak maksud saya. Ya, adik dan atau kakak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya jangan sampai kita banyak ibadah, banyak sedekah gitu ya, tapi musuhan sama adiknya. Nggak ngomong sama kakaknya. Itu salah itu. Karena itu akan ditanyakan, nggak bisa. Tetap nggak bisa gitu. Biar walaupun ceritanya nggak bisa. Gitu. Nah, makanya ada kaulannya tadi itu. Orang Fir'aun segitu bejatnya aja Allah suruh bicara dengan lemah lembut, masa adik kita nggak berhak mendapatkan yang lemah lembut dari kita? Apa dia sebejat Fir'aun? Kan tidak. Gitu. Seperti itu begitu ya. Makanya ada caranya, kaulan lainah. Berikutnya tuh akad pernikahan anak kita. Nomor 3, akad pernikahan anak kita. Kita jadi mertua. Apakah kita sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan jadi mertua atau belum? Itu aja. Tapi mantu saya begitu. Ya sudah. Saya ada pengalaman waktu di pesantren Mas. Saya nggak tahu yang keberapa tuh ya. Apakah yang keberapa gitu saya lupa. Ada satu peserta dari Surabaya, ibu-ibu. Beliau dari Surabaya ini sudah beli tiket pulang pergi. Dia punya anak cuma 1, anak tunggal. Anaknya dari Jakarta. Jadi dari Surabaya beli tiket pulang pergi.
Terus setelah pesantren Mas itu di hari ketiga sebelum pulang dia bilang, Ustaz, saya nggak jadi pulang ke Surabaya. Harusnya pulang hari itu malam gitu pulang dia. Nggak jadi pulang ke Surabaya. Oh nanti tiketnya hangus Bu. Iya nggak apa-apa. Saya pengen datang dulu ke rumah anak saya. Udah hampir setahun saya nggak ngomong nih, nggak sama menantu saya. Karena ini anak saya laki-laki dan anak satu-satunya. Saya ngerasa kok mantu saya ini kayak membatasi banget anak itu ke orang tua, maksudnya ke ibu ini gitu ya. Tapi waktu ikut pesantren pasti, jadi saya sadar saya kepengen datang ke rumah mantu saya atau anak saya. Terus dia WA, begitu datang ke rumah mantu ke anaknya, begitu nyampe itu dia WA, besok paginya dia WA ke saya, ceritain bagaimana kejadian malam itu waktu dia sampai ke rumah anak. Dia bilang gini sama anaknya, kita mengajarkan juga di sana. Dia bilang dengan kaulan lainnya ini, dia bilang gini ke mantunya. Dia tatap matanya mantunya itu, belum pernah dia lakukan itu kayak seperti itu. Terus dia bilang, "Nak," kalimat itu, "Nak, maafkan mama ya selama ini." Wah, luar biasa, Bu. Yang terjadi ini mantu ini meraung-raung nangis, melukin mertuanya, sujud-sujud minta maaf sama mertuanya. Ya enggak, maaf saya yang salah, maafin saya dan lain sebagainya. Disitulah dia cerita bagaimana luka batin dia di keluarganya selama ini, sehingga dia membangun rasa curiga kepada orang tua, rasa khawatir, rasa takut, rasa begini dan lain sebagainya. Akhirnya dia berusaha protektif kepada suaminya dan lain sebagainya. Nah, terjadilah yang seperti itu. Rupanya begitu dimulai dari kata-kata kaulan layinan, dari ekspektasi, dan itu terucap dari kata-kata nak, nggak pernah dia bilang, saya nggak pernah nyebut mantu saya anak. Nah, Pak, natap matanya terus manggil dia seperti anak saya, nak, maafin mama ya. Nggak pernah, baru kali itu katanya. Padahal anak ini dia sudah punya cucu 2 ke si ibu itu. Namanya Bu Setiawati ya, dari Surabaya. Kata itu mengubah. Dan sampai sekarang sangat dekat akhirnya dengan menantu. Gak ada masalah sekarang. Enak, hidupnya juga lega, bahagia. Si ibu ini jadi bahagia gitu. Yang selama ini dia tahan itu selama bertahun-tahun anaknya nikah itu sampai punya cucu 2 itu dia tahan ego gitu ya. Mantu saya kok gitu amat sih, kok ini gitu. Itu kan capek itu. Ya kan? Capek, Bu. Gitu ya. Justru yang rusak tuh diri kita sendiri nantinya kalau kita nggak pakai kaulan lainnya itu. Ego kita tahan sendiri gitu. Gitu ya. Nih, sebentar, saya keluar dulu ya. Saya ingin kita lompat-lompat aja nggak apa-apa biar jelas ya. Balik ke awal. Jadi kan Allah izinkan menantu itu nikah sama anak kita tuh kan takdir Allah juga, gitu kan? Nah, nanti Allah tanya juga kepada kita, apa yang sudah kamu lakukan sebagai mertua, gitu. Apakah kita sudah sesuai petunjuk Allah atau belum? Kalau dia belum tahu, ya itu urusan dia lah. Ya, tapi kalau kita sudah tahu, ya itu jadinya kembali kepada kita nih, Bu. Ya, saya ingin tunjukin ini dulu deh, lompat dulu ke belakang. Nih, Bu. Ini riset tahun 2024 nih, bulan Mei, baru banget, baru rilis tahun 2024 bulan Mei ya, tanggal 1 Mei. Ya, riset apa ini? Riset tentang bagaimana marah dan dendam itu akan membuat pembuluh jantung kita, pembuluh darah arteri jantung itu menyempit. Menyempit. Ya. Nih, yang saya kasih stabilo tuh ya. Recurring feelings of anger, perasaan marah yang berulang. Nanti kalau disimpan jadinya dendam. Marah sama mantu, marah sama anak, recurring, berulang, perasaan yang berulang tentang marah itu may increase a person's risk of developing heart disease, meningkatkan resiko serangan jantung by limiting, dengan membatasi blood vessels ability to open, dengan membatasi kemampuan blood vessel atau pembuluh darah untuk membuka, artinya menyempit. Ya, according to new study yang disebutkan di sini. Nah, jadi bagaimana
studinya nih. Studinya ini. Ya, saya diri sebentar. The research found the ability of the blood vessel to dilate. Jadi dilate itu membuka. Jadi kemampuan pembuluh darah jantung itu untuk membuka itu significantly reduced, sangat berkurang ya di among partisipan in the anger group, yakni di partisipan yang diuji dites dengan rasa marah. Jadi orang marah itu membuat pembuluh jantung itu nggak bisa membuka dengan baik, Ibu ya. Itu sangat luar biasa, dan this vessel impairment was sustained up to 40 minutes after the initial recall event. Jadi ketidakmampuan pembuluh darah untuk membuka itu bertahan 40 menit dari peristiwa marah yang terjadi kepada kita. Jadi saat kita marah, yang bermarah, itu 40 menit ke depan, itu pembuluh jantung kita itu nggak bisa membuka. Nah, banyak kolesterol yang sudah kita makan, jadi sebetulnya tuh begitu nutup, nggak bisa buka lagi. Itu yang disebut penyumbatan jantung. Jadi sebetulnya makanan itu pengaruh, tapi sedikit pengaruh. Yang lebih pengaruh apa? Ini cara pikir kita. Cara pikir kita. Cara kita bersikap. 40 menit loh, lama loh itu 40 menit itu. Masih nggak bisa kebuka dia. Baru bisa kebuka lagi, nanti baru bisa normal lagi setelah 40 menit. Itu pun setelah selesai marahnya. Gitu. Jadi kalau berhari-hari masih begitu dan lain sebagainya repot. Nah, itu ya. Nah, ini namanya apa? Namanya aterosklerosis. Ini namanya aterosklerosis. Penyempitan pembuluh darah, itu ya, yang di-build up, dibangun dari asam lemak dan kolesterol kita. Ya, kolesterol memang ada, nggak bisa dihindari kolesterol. Memang kalau nggak ada kolesterol nggak bisa hidup juga kita. Gitu. Cuma ketika yang bisa dihindari adalah jangan sampai pembuluh jantung kita sempitin sendiri. Gitu. Dengan apa? Dengan tadi marah yang berulang-ulang. Nah, rupanya caranya adalah cara bicara kita. Ya, gitu. Ya. Jadi yang rugi itu kita sendiri. Nah, makanya ketika kita mampu untuk berkata-kata qaulan layyina, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu yang diuntungkan adalah kita. Itu harus kita pegang, camkan baik-baik. Kita yang langsung diuntungkan itu kita. Gitu. Jadi umpamanya, ibu bicara yang ekspektasi tadi, ya, membangun ekspektasi yang baik kepada menantu, pada anak, misalnya. Dia sekarang susah diatur, dia sekarang enggak diomongin berkali-kali susah, tapi ibu berusaha membangun ekspektasi ketika dia sudah nyampe gitu nanti di sana, itu ibu hadirkan sekarang, itu yang diuntungkan ibu, bukan dia. Ibu, kita yang diuntungkan. Nanti dampaknya kepada dia tergantung. Contohnya Fir'aun nggak berhasil didakwahi oleh Nabi Musa, itu nggak berhasil. Tapi apa? Nabi Musa yang beruntung. Kenapa? Karena berqaulan layyinan, tidak emosi kepada Fir'aun. Coba kalau Nabi Musa emosi, kolaps Nabi Musanya. Gitu maksudnya. Jadi berhasil atau tidak itu bukan wilayah kita. Bukan wilayah kita. Gitu. Ipar misalkan gitu juga. Ini ada ipar saya nih sombong banget, Ustaz. Gak tahu diri, begini begitu bla bla bla. Awas, yang dirugikan ibu kalau ibu mikir begitu. Tapi kalau ibu bisa build up satu image, seolah dia sudah sampai kepada potensi terbaiknya, ibu yang diuntungkan. Masalah dia bisa berubah atau enggak, itu urusan dia, urusan Allah sama dia. Ini proteksi kita. Itu proteksi kita. Gitu ya. Jangan sampai kitanya yang rugi 2 kali. Rugi 2 kali, ibu. Masya Allah, kalau sudah sakit, Bu, ya, kasihan orang yang ngurusin kita. Kitanya sih mungkin, saya sih kalaupun sakit Ustadz, saya bisa kok terima, saya tabah kok, saya sama. Iya, kita bisa sama. Tapi orang yang ngurusin kita, Bu, anak-anak kita itu nanti, kalau kita tergeletak, nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena serangan jantung atau apa dan lain sebagainya gitu ya. Padahal kita bisa hindari sekarang gitu ya. Wah, kasihan anak-anak kita. Mungkin mereka berantem di antara mereka.
Lu aja deh yang nungguin mama. Gue nggak bisa dong, gue kerja begitu-begitu. Pecah mereka, persaudaraan mereka berantem gara-gara harus ngurusin mamanya. Alangkah enaknya kalau kita sehat, ya kan? Sampai wafat sehat, bisa main sama cucu, bahagia, enak. Wafat mungkin sakit 1-2 hari terus wafat. Husnul khotimah kan enak kan gitu. Ada caranya, gitu. Harus kita lakukan mulai dari sekarang. Saya. Ya. Qaulan layyinan. Nah, terakhir saya ingin jelaskan bagaimana untuk memulai qaulan layyinan itu ada 3 langkahnya, Bu. Ya. Ada 3. Quran surat ke-3 ayat 159. Ini langkah-langkahnya ya, memulainya, ya, memulainya. Qaulan layyinan. Silakan mungkin kita bacakan surat ke-3 1 masih. Rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu, karena itu maafkan mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah memudahkan mereka, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah dan orang ini. Nah, ini caranya, Bu. Memulai qaulan layyinan itu ada 3 step, ya. Makanya kata Allah di sini, fabima rahmatin minallah lin talahum. Lin itu layyin. Layyin itu asalnya dari lin, kata-kata lin. Ya, makanya saya bingung juga tuh ada coklat mereknya lin. Kok lembut banget gitu. Jangan-jangan emang doa dari bahasa Arabnya lin. Itu artinya lembut, lemah lembut gitu ya. Fabima rahmatin minallah lin talahum, karena rahmat Allah lah kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Seandainya walaupun tafazan ghalizal qalbi lan faddu min haulik, seandainya hatimu keras dan kaku, gitu ya. Ya tadi kepada mantu misalkan. Pokoknya prinsip kita aja yang harus didengerin. Pokoknya begini, pokoknya begitu, pokoknya harus begini, pokoknya harus begini, dia harus tunduk. Dan faddu min haulik, maka manusia akan lari dari sisi kita. Dan faddu min haulik. Nah, kalau kita berlemah lembut, maka mereka akan datang dekat dengan kita dan kita mendapatkan bonus kesehatan fisik kita. Caranya gimana? Ada 3. Pertama, fa'fu anhum. Nah, maafkan mereka. Caranya, Bu, sekarang Ibu, nanti siapa yang masih jadi persoalan dalam hidup Ibu? Apakah mantu, apakah anak, apakah besan, apakah ipar, ya, siapapun lah. Nah, kalau Ibu mau mulai dari sekarang ngikutin surat ke-3 159 ini, Ibu coba ya, setiap habis sholat fardu, Ibu bayangkan wajah dia, terus Ibu katakan dalam wajah itu, siapa misalkan mantu, panggil, nah Ibu maafkan kamu. Walaupun kita nggak ngomong langsung, ini latihannya begitu. Nah, Ibu maafkan kamu. Setiap sholat 5 waktu, berapa lama saya mempraktekkan itu? Saya mencoba itu 7 hari sudah terjadi. Dia 7 hari. Artinya kalau Ibu mau, ya terus aja sampai 21 hari, 40 hari gitu. Ya. Tapi jangan putus. Setiap habis sholat fardu atau sholat malam, tambahkan juga, bayangkan wajahnya, panggil dengan panggilannya. Misalkan dia ipar Ibu, panggil, maafkan Mbak ya, gitu misalkan. Gak ada orangnya, cuma bayangan kita aja. Ini kan tadi membuat ekspektasi ya dalam diri kita. Maafkan Mbak ya. Maaf Bu, di situ ada tisu kan? Ada tisu. Oh iya, enggak itu ada. Enggak dulu, enggak usah dulu. Nah, ini untuk ekspektasi kita dulu aja ya, di dalam diri kita. Siapa misalkan lagi mertua misalkan, itu juga. Terima kasih Bu. Maaf ya. Atau teman Ibu misalkan, gitu juga bisa. Teman Ibu juga bisa ya. Panggil namanya, nama akrabnya yang selama ini kita lakukan. Gak usah dulu ke dia, gitu. Ya.
lewat kita. Tadi kan membangun ekspektasi kan kepada diri kita. Ya. Jadi coba deh, fa'fu anhum, langkah yang pertama, maafkan dia. Maafkan dia. Yang kedua, masih juga dalam habis sholat itu, kalau ibu bersedia lakukan dalam habis sholat itu, wastaghfir lahu. Yang kedua, bayangkan wajah dia, terus doakan, minta doa. Ibu berdoa kepada Allah untuk dia. Doa kepada Allah untuk dia. Ya. Apapun itu, yang terbaik untuk dia, ya Allah, sehatkan badan dia, ya Allah, karuniakan rezeki yang berlimpah, yang barokah kepada dia, ya Allah, sehatkan jiwanya dia, ya Allah, berikan, pokoknya semua yang terbaik berdoakan untuk dia, gitu ya. Itu astaghfir lahu. Makanya saya kalau bawa jamaah umroh tuh, salah satu yang saya minta kepada para jamaah, nanti saya bilang gini, ibu-ibu, bapak-bapak, nanti waktu di Masjidil Haram, pertama kali kita di Masjidil Haram, yuk kita coba bukan mendoakan diri kita dulu, bukan mendoakan yang kita mau dulu, tapi yuk kita coba pertama kali kita dedikasikan doa untuk orang-orang yang pernah menyakiti kita. Itu saya bilang kita tulis aja, namanya kita tulis. Si A, si B, si Anu, begitu sampai Masjidil Haram kita lakukan. Wah, saya udah melakukan berkali-kali nih, Bu. Ya, jadi ibu-ibu tuh wah pada nangis-nangis waktu doain yang ditulis di situ gitu ya. Pada anu. Tapi luar biasa dampaknya, Bu. Luar biasa dampaknya. Ada yang setelah pulang tuh 8 hari setelah pulang nelpon saya, Ustadz, orang yang saya doain nggak pernah ngomong sama saya udah 6 tahun, katanya begitu ya. Setiap kali ketemu buang muka gitu ya. Tapi kemarin dia datang ke rumah saya. Nangis-nangis kami berpelukan, akhirnya melepaskan semua dendam atau apapun yang selama ini terjadi dalam hidup kami. Lega rasanya. Itu. Iya, hanya doanya. Tadi langkah ini. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Baru langkah yang ketiga, kalau kita sudah bisa dekat sama dia, wasyawirhum fil amr, ajak dia bermusyawarah untuk urusan-urusan yang sedang kita hadapi. Ajak musyawarah beneran. Gitu. Berikan dia posisi yang betul, yang tinggi. Misalkan mantu, misalkan. Nanti kalau sudah dekat, ibu misalkan telepon mantu. Nah, ibu mau minta pendapat kamu nih. Gimana ya? Kira-kira sebaiknya ibu begini kah? Apakah begini atau mama begini atau gimana ya menurut kamu? Dengan tulus ibu lakukan itu kepada dia. Lembut hatinya. Qaulan layyinan. Qaulan layyinan. Ini 3 langkah yang nggak akan miss. Nggak akan miss. Kalau kita lakukan 1 bulan. Tapi langkah 1, langkah 2 dulu dilakukan. Jangan tiba-tiba langsung itu nggak ada persiapan, nanti dia bingung. Malah dia kira nggak benar lagi. Lakukan dulu langkah 1, langkah 2, sudah lakukan, baru kemudian langkah yang ketiga, actionnya adalah wasyawirhum fil amr, ajak dia bermusyawarah terhadap suatu persoalan yang betul-betul kita butuh solusinya. Yang pertama maafkan, yang kedua doakan. 2 ini sudah dilakukan 7 hari atau mungkin 14 hari atau mungkin 21 hari gitu ya. 7 kali 1, 7 kali 2 atau 7 kali 3 gitu ya. Atau katakanlah 40 hari deh. Biar benar-benar dampaknya besar gitu ya. 40 hari ibu lakukan ini, 2 ini, baru kemudian langkah yang ketiga. Wasyawirhum fil amr. Ajak dia bermusyawarah untuk suatu persoalan yang memang ibu perlukan, ya. Apa? Yang mana, Bu? Yang ketiga, wasyawirhum fil amr. Ajak dia bermusyawarah. Syawir itu diambil dari kata musyawarah. Ya. Ajak dia bermusyawarah atas persoalan atau sesuatu yang sedang ibu hadapi. Ya, dengan sungguh-sungguh kita mengajak dia bermusyawarah. Ya. Itu dilakukan oleh para nabi, Bu, ditunjukkan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim misalkan, beliau mimpi nih. Mimpi nyembelih anaknya. Gak langsung one way gitu. Ayo sini kamu, tak sembelih. Mimpi saya bapak. Ayo kamu, gak gitu. Tapi ditanya dulu kepada anaknya, Fanzur maza taro. Apa menurut kamu gimana, nak? Gitu ya. Padahal sudah jelas, gitu ya. Begitu juga Nabi Zakaria kepada Nabi Yahya dan lain sebagainya. Ya, jadi langkah ketiga itu nanti ibu lakukan setelah langkah 1 dan langkah 2. Kalau ibu berkenan melakukan 3 langkah qaulan layyinan ini kepada hidup ibu, kalau nanti ada perkembangannya, kalau ibu mau berbagi, boleh WA ke saya gitu ya, buat
buat kita sharing kepada orang-orang yang lain. Begitu juga ibu-ibu yang lain banyak, Bu, buat testimoni. Supaya kita tahu bahwa ada caranya loh, gitu. Ada caranya. Allah sudah kasih tahu caranya. Jangan sampai kita wafat bawa dendam sama mantu, bawa dendam sama anak, marah sama adik, sama kakak, gak mau. Jangan. Ya, kasihan hidup kita nanti di hari kiamat. Gitu. Nah, ada caranya, harus kita buka, harus kita jelaskan. Baik, saya pikir mungkin ini saja, ibu-ibu ya, kaulan layyina, ya, perkataan yang lemah lembut artinya berisi ekspektasi kita terhadap orang yang sulit untuk kita dekati tadi itu, untuk kita ubah dan lain sebagainya, ekspektasi kita pasang. Lewat apa? Lewat 3 hal. Pertama, maafkan dia, bayangkan wajahnya lalu katakan, saya maafkan dengan kata-kata yang mesra ya. Misalkan anak, mantu, nak, gitu, panggil gitu ya. Apalagi kalau anak kita ya, panggil dengan kata-kata yang bagus loh. Ya, ini penting ya, kata-kata itu penting. Misalkan kalau anak jangan panggil namanya saja, jangan. Misalkan gini, saya tambahkan sedikit ya ibu, saya tambahkan sedikit biar manjur ya. Kalau mantu panggil nak, maafkan mama gitu misalkan, atau maafkan ayah gitu ya. Kalau anak panggil dengan kata-kata yang mesra. Buah hati ayah gitu misalkan. Wahai bola mataku, anak ya itu kan permata hatiku, nak, belahan jiwaku. Kata-kata itu penting. Begitu kita sebutkan seperti itu, nanti dampaknya lebih cepat. Ada itu juga. Misalkan adikku sayang, adidaku sayang misalnya. Gitu ya. Dengan kata-kata yang itu membantu kita. Jadi langkah pertama, maafkan dia, bayangkan wajahnya, sampaikan maaf kepada dia. Langkah kedua, mintakan ampun kepada Allah untuk dia. Gitu ya. Dan langkah yang ketiga nanti, setelah langkah 1 dan 2 dilakukan, langkah ketiga adalah ajak dia bermusyawarah terhadap sesuatu yang kita betul-betul butuhkan solusi. Oke. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon izin juga nggak bisa lama-lama, Bu, karena jam 1 saya ditunggu di Cibubur. Sebetulnya zuhurnya enaknya di sana gitu. Jadi langsung acara berikutnya. Tapi mungkin satu dua pertanyaan bisa kita diskusikan. Ya. Saya nggak di sini, saya langsung aja. Iya, silakan. 1-2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, silakan, Bu. Iya, iya. Silakan, Bu Nur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Misalnya begini ya Ustaz ya, kita sudah melakukan kata-kata yang menyakiti, yang ngomongnya agak tidak seperti aulan layinan kan begitu, apakah terhadap anak, apakah terhadap teman dan sebagainya. Tapi orang yang bersangkutan yang kita ajak bicara itu dia tidak merasa sakit hati kan begitu. Apakah ini termasuk yang akan dicatat sebagai perbuatan buruk kita atau tidak? Oke. Itu aja sederhana. Iya, terima kasih Ibu Nur. Jadi ibu-ibu, pertama, kadang-kadang kita nggak bisa juga menilai bahwa orang itu nggak sakit hati, karena itu kan disimpan sama dia di dalam. Jadi boleh jadi dia sakit hati, tapi karena mungkin dia anak kita, akhirnya dia nggak mau nunjukin. Karena mungkin dia siapa, mantu kita mungkin dia nggak mau nunjukin, atau mungkin suami, ibu-ibu ya, dia nggak nunjukin. Tapi kita nggak tahu kalau itu sakit hati. Yang terpenting adalah kita yang sekarang sadar ini mengintrospeksi, karena pasti akan dicatat juga. Gitu. Nah, jadi kalau kita sekarang misalkan seperti ibu, saya misalkan ingat, oh iya dulu saya pernah ngomong gini ke anak saya, misalkan kayaknya itu nggak benar deh. Gitu. Kita minta maaf kepada Allah. Ya, minta ampun dulu kepada Allah. Lalu apa kita bisa lakukan ini? Doain dia, maafin dia, doain dia, gitu. Nah, terus kita berkolan lainnya, artinya ajak dia bermusyawarah. Yang dulu biarin aja. Jangan usah diungkit lagi. Maafin mama dulu pernah itu nggak apa-apa. Yang penting sekarang lebih baik ke depan dengan cara langkah 3 tadi itu. Gitu. Itu aja sih. Nah, iya.
Nah, iya boleh juga kalau ibu mau lakukan itu, boleh boleh juga. Tapi yang penting adalah mengubah komunikasi kita berikutnya kan ke depan. Tapi kalau ibu ingin lakukan itu ya bagus, bagus. Gitu Bu. Silakan. Eh, Misalkan kita sudah memberikan nasihat Ya. kepada anak-anak dengan kalimat yang baik, terus tidak ada masalah. Tapi anak itu misalkan memancing kemarahan kita, sedangkan kita kan manusia, Ya. bukan malaikat ya, pasti mempunyai sifat yang jelek atau kelakuan yang tidak bagus. Itu gitu terus akhirnya kita mancing untuk menurut. Itu gimana menurut? Iya. Baik, terima kasih benar. Jadi sebetulnya ini nanti ada pembahasan tersendiri namanya nazgun. Ya, nazgun. Tapi ini saya nggak bisa kasih sebentar karena ini panjang nih ceritanya nih. Nah, tapi saya tampilkan aja sedikit ya. Jadi nanti mungkin setelah kapan nanti kita bisa. Jadi Bu, sebetulnya setan itu, iblis itu punya strategi namanya nazgun untuk merusak mental kita. Nazgun itu apa? Nazgun itu adalah mengikuti hawa nafsu saat marah. Jadi marah, sedih, kecewa sama tuh. Tapi marah, sedih dan kecewa itu manusiawi. Yang ditungguin oleh si setan dia nungguin banget tuh. Dia pantau betul kita tuh. Kapan kita marah, kapan kita sedih, kapan kita kecewa, supaya kita bertindak saat terjadi marah itu. Nah, ketika kita bertindak itulah kita jadi lepas kendali. Jadi maksud saya marah boleh, tapi jangan buru-buru bertindak. Kalau bisa jangan bertindak dulu ketika marah itu. Nah, buktinya mana? Kalau kita ngomong saat marah, omongan kita jadi ngaco. Omongan kita jadi kemana-mana, jadi sangat menusuk. Nah, itulah nanti yang akan membuka. Betul kita akan ada perilaku orang bikin kita marah, namanya juga manusia, dan kita juga manusia juga kan. Cuma saat marah itu beberapa saat saja, tunggu dulu sebentar. Itu nazgun namanya. Nazgun itu oleh setan, itu cara setan untuk mendorong manusia berkata-kata atau berbuat sesuatu saat marah, kecewa, atau sedih, saat emosional. Nazgun. Nah, itu. Wah, itu luar biasa. Dampaknya luar biasa. Dan emang setan tungguin banget tuh kapan dia lengah. Saat apa? Saat marah dimasuk, rasanya pengen keluar, langsung pengen meledak gitu. Nah, padahal begitu diikutin, rusak. Ada juga yang berkata begini, tapi Ustadz kalau nggak dikeluarin nanti saya sakit di dalam ini, di asam lambung dan lain sebagainya. Sebetulnya, Bu, apa yang Ibu simpan itu keluarin, jangan nggak dikeluarin, tapi tunggu, jangan saat marah, itu aja, gitu aja. Sama juga sedihnya kenapa gitu misalkan ya, sesuatu yang kita nggak suka misalkan sama orang dekat kita misalkan, saya sedih karena perilaku dia gitu ke saya misalkan gitu, ketidakadilan. Itu keluarin nggak apa-apa, tapi tunggu jangan saat kita sedih itu, karena saat itu didompleng oleh setan supaya kita salah ngomong, supaya kita salah berbuat, akhirnya luka batin, akhirnya pecah dan lain sebagainya. Nah, begitu kita sudah nggak emosi, begitu kita sudah keluarin supaya unek-unek tadi tidak tersimpan jadi satu yang menyakitkan buat kita. Jadi tidak. Bisa juga, bisa juga. Ya. Bisa juga. Jadi dikeluarin tidak saat marah gitu kan intinya begitu. Betul. Iya. Ya. Iya betul. Betul. Nah, salah satu cara bisa begitu. Bisa ditulis atau juga ibu bisa misalkan wudhu dulu gitu saat marah itu atau apa gitu. Pokoknya intinya adalah jangan saat marah itu jangan diikutin gitu aja. Nanti kita bahas ya di pertemuan lain. Ini panjang ceritanya Bu, tuh banyak tuh ya yang harus harus dijelasin tentang mengikuti nafsu saat marah. Intinya gini, jangankan kita yang manusia biasa, ya, Nabi Yunus saja saat marah dia jadi terhina. Bukan saat marah, saat mengikuti marah. Jadi ketika marah diikuti oleh beliau, perbuatan beliau itu kan saat marah. Jadi marah boleh, tapi jangan kita ikuti dengan perbuatan atau kata-kata saat marah. Tunggu dulu sebentar, baru kita keluarkan. Atau dengan cara yang lain, tidak dengan cara yang kita ikuti saat itu. Kira-kira.
Iya, silakan Bu Febri. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Iya, Saya mohon saran. iya, Karena saya sebenarnya udah melakukan kesalahan ini kepada anak saya. Waktu anak saya masih kuliah. Secara tidak sengaja. Tapi saya sadar langsung. Saya mengatakan dia bodoh. Seumur hidup baru sekali itu. Ternyata hal itu kayaknya nempel. menjadi luka batin dia. Karena pas saya ngomong bodoh, saya ingatkan, waduh bahaya. Maaf ya Ki, harusnya kamu sih udah pulang. Ini udah 3 kali. Oh, jadi ya kok nggak apa-apa. Padahal kelihatan sih mukanya dia tuh sedih, terus agak berkaca-kaca. Ya udah minta maaf. Tapi ternyata pas dia mau punya anak, kan ada doa bulanan tuh. Iya. Ya tiba-tiba dia bercanda itu. Kan saya pernah dibilang bodoh sama mama gitu. Masya Allah, kan saya kaget ya. Ya Allah, maafin mama gitu. Maaf. Bagaimana cara ya Pak Ustaz? Mungkin kan pasti masih ada sedikit. Atau kalaupun dia bilang enggak mah itu bercanda tadi karena memang bercanda bareng-bareng besan gitu. Cuma kan karena dia ngomong depan besar pula lagi ya. Jadi gimana mama harus balas supaya mau maaf? Iya. Aku udah maafin kok. Nah, itu saran Pak Ustaz gimana sih? Saya Iya. sih udah doa juga supaya maksudnya nggak jadi luka batin dia. Gitu. Iya. Jadi Bu, nanti kapan-kapan saya bisa hadirkan satu penelitian. Cuman nggak saya bawa sekarang. Jadi penting bagi kita dan bagi orang yang tadi seperti kasus Ibu, penting bagi kita dan bagi dia untuk kita hadirkan betapa rapuhnya kita. Betapa fragile-nya kita. Tadi dari cerita Bu Feby, begitu Ibu bilang bodoh, maafin mama ya, abis kamu sih. Nah, gitu. Kata-kata abis kamu sih udah 3 kali, bla 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 bla, itu tidak menunjukkan bahwa kita salah. Nah, tidak menunjukkan bahwa kita menyesal. Yang kita tunjukkan adalah mama berbuat begini itu karena kamu. Karena kamu yang salah. Akhirnya mama keluar deh kata-kata bodoh itu. Artinya di sini mama tidak rapuh, mama tidak salah, kamu yang salah. Jadi penting sekali bagi kita juga mengatakan, maaf ya, mama juga manusia. Mama juga keliru. Mama juga adalah orang yang tidak lepas dari emosi. Jadi begitu tadi itu mama emosional. Itu bukan mama. Jadi fokus aja kepada betapa fragile-nya kita. Enak kok Bu, ketika kita sudah ngasih tahu bahwa kita ini rapuh gitu ya. Manusia juga, saya ini manusia juga gitu ke anak ke apa itu, kita tuh jadi rilis tuh. Benar-benar kita jadi enteng gitu. Mama kan manusia juga, maafin mama salah. Ya, kalau perlu bilang aja mama bodoh. Gak apa-apa gitu. Itu enak gitu. Demikian dulu kira-kira. Ya silakan Bu Dian. Jadi kalau tadi kan kata Ustaz kalau kita marah kita Diam dulu. Diam dulu. Nah, saya tipenya bukan seperti itu. Tapi gini, maksud saya tuh, saya memang pada saat itu saya dan saya dapat dendam. Begitu saya lakukan pendiam diri, akhirnya apa? Udah deh. Jadi memudahkan, tidak lagi memasalahkan, walaupun akhirnya yang bersalah itu dia tuh merasa oh benar tuh lihat jadi di aja gitu loh. Jadi ini emang serba dilema gitu kan, karena saya pikir kalau saya diemin, saya bilang gitu sementara yang maksud saya itu bukan benar ini kan, tapi emang saya lalu orangnya blok aja gitu kan, tapi enggak gitu. Nah, waktu saya lakukan, saya seringkali untuk diam diri dulu, tapi lama-lama kepikiran saya ini sih dia kayak gini-gini gitu kan, udah kita doain. Nah, tapi samping ya bagi yang merasa itu ya bukan dia kan salah aja, jadi udah saya bilang udah forget it aja nih daripada itu. Itu gimana? Nggak boleh Bu. Yang hal yang benar tuh harus disampaikan. Jangan Ibu diem. Kalau udah diemin udah nggak usah diomongin, salah kalau begitu. Berarti kita nggak mengubah nantinya. Jadi umpamanya dia salah nih, terus bikin kita marah kan? Kita diam dulu sebentar, tapi apa yang dia salah itu kita harus bilangin. Kasih tahu. Dengan cara tadi itu ya, doain dulu, adin dulu, apa dulu, nanti baru setelah itu kita bilangin. Tetap, jadi kita rilis juga dan kewajiban kita untuk memperbaiki yang salah pun kita lakukan juga gitu. Nah, kalau kita nggak bisa tahan marah, pokoknya marahin aja dulu. Nanti udah selesai deh, pokoknya nggak dendam deh. Pada saat kita marah itu kan tadi 40 menit,
jantung kita menyempit, Bu. Apa ibu rela nanti pas saat marah itu 40 menit jantung ibu nyempit, nggak bisa balik lagi, kan repot gitu. Setan masuk, yang rugi kan kita sendiri gitu. Jadi sebetulnya emang nggak benar gitu. Nah, cuma sekali lagi saya ulangi ya, yang betul harus kita sampaikan, tetap harus kita sampaikan. Apalagi itu ke anak, ke mantu dan lain sebagainya gitu ya. Cuma saja, gitu caranya. Ada lagi kalau yang tentunya sudah meninggal gimana? Oh, kalau sudah meninggal kita doain aja. Iya. Doain aja. Kalau perlu nanti ibu sodako atas nama dia, gitu. Itu bagus juga. Oke, sekarang terakhir ya, Bu. Ya, Bu Ikrasi, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi memang saya pikir kalau memang tadi tidak siapapun, apakah itu anak atau pihak lain, tidak dalam keadaan benar, tapi berbicara menganggap mereka sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi khusus untuk anak kan kita punya tanggung jawab. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita tegur gitu, walaupun karena kalau nggak benar dia harus tahu bahwa itu tidak benar. Gitu. Nah, memang kadang-kadang kalau lagi bersih jadinya jadi tambah dengan segala macam. Apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi sebetulnya kejadian sekali dengan saya gitu. Kita pasti akan marah karena anak pulang pagi terus ya, kita pada pagi-pagi itu kita marah-marah. Tapi memang pada saat kita marah ternyata tidak efektif karena dia akan dimarahin dan udah apapun ya aja deh, tapi tidak masuk gitu. Jadi mungkin memang harus cari waktu untuk menegur hari menegur khusus. Cuman melakukan bahwa kita berbicara sesuai dengan ekspektasi kita kepada anak tuh nggak mudah ya. Betul. Oke, sebenarnya Bu, ini rahasianya otak manusia itu adalah benefit. Jadi apa yang beneficial buat kita, apa yang bermanfaat buat kita tuh kita akan highlight sebetulnya. Begitu juga sebetulnya rasa marah dan lain sebagainya itu adalah karena tadi itu, karena kita takut terjadi sesuatu yang buruk. Artinya apa? Kehilangan benefit. Sebetulnya rootnya itu akarnya itu adalah benefit. Jadi kalau kita kembalikan, maksud saya gini, secara sederhana gini, kita akan lebih mudah termotivasi untuk bisa melakukan kaulan layinan kalau kita tahu bahwa benefitnya itu buat kita. Dan juga buat anak, tadi Ibu katakan, anak kalau dimarahin gak akan efektif, Bu. Buktinya apa? Bertahun-tahun dia akan begitu juga. Karena lama-lama dia kebal juga sama marahnya kita orang tua. Nah, tapi begitu dibalik, ekspektasi kita pasang itu gunanya, benefitnya untuk kita dan untuk dia berubah. Gitu. Jadi maksud saya motivasinya adalah camkan di otak kita bahwa yang akan benefit itu kita, yang akan benefit itu kita dan juga dia. Dengan cara yang lama nggak akan benefit. Kira-kira begitu. Allah ya. Terima kasih ya Ibu yang dirahmati. Ya. Oh ya, terakhir ya Bu. Jangan terakhir Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bu, maksudnya ponakan kita ya. Iya. Itu aja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi pertanyaan dari Oh, jadi begini Ibu. Jadi ada masalah misalnya ini antar saudara, tapi kita udah berbuat baik, cuman jadi dampak anak-anak. Nah, untuk menyampaikan ke anak-anak bahwa hal ini jangan ada persisian, karena itu urusan orang tua, nggak bisa. Iya. Jadi itu gimana cara menyampaikan? Makasih. Iya, makasih Bu. Jadi memang nggak bisa anak-anak kita bilang itu urusan mama ya sama tante Bu, kamu sih sama sepupu jangan sampai bermasalah, nggak bisa dong. Kenapa ya? Dia sepupunya dia itu alias ponakan kita pasti juga
merasa tidak suka juga ibunya digituin misalkan gitu ya, atau bermasalah. Satu-satunya cara untuk memperbaiki itu adalah dengan kita berbaikan dulu dengan adik kita itu atau saudara kita itu. Jadi anak kita, ponakan kita akan melihat bahwa ibunya sudah baikan, sudah benar-benar tulus, sudah benar-benar mencintai. Mereka juga sebagai anak akan betul-betul bisa mencintai, bisa membaikkan. Itu. Caranya cuma gitu aja, cuma satu itu, nggak bisa yang lain. Nggak bisa. Karena dia tetaplah, dia namanya ibunya kan, gitu ya. Dia juga sebelah sana, ibunya juga misalkan gitu, atau bapaknya gitu kan. Nah, dia pasti ada tendensi juga gitu kan. Ya, kira-kira begitu, Bu. Selamat mencoba kaulan lahiran buat kita semua, ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon izin saya harus buru-buru karena ada janji berikutnya di Cibubur. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.